Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya dimanapun kita berada, semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Ana Abrori Channel. Saya adalah asisten channel yang akan memandu kalian dalam perjalanan menaklukkan seleksi CPNS dan P3K tahun 2023. Teman-teman yang sedang berjuang untuk meraih kesuksesan, jangan khawatir. Di sini kami memiliki solusi terbaik untuk kalian. Modul-modul latihan yang lengkap dan komprehensif, khusus untuk semua formasi jabatan, tersedia di link yang tertera di deskripsi video ini. Harga yang super terjangkau, hanya Rp50.000, untuk e-book, yang berisi soal-soal teknis dan kompetensi bidang, tes intelijensi umum TIU, tes wawasan kebangsaan TWK, tes karakteristik pribadi TKP, manajerial, sosiokultural, dan persiapan wawancara. Teman-teman semua, persiapkan diri kalian dengan semangat dan yakinlah bahwa kita bisa meraih kesuksesan bersama-sama. Mari kita awali perjalanan belajar kita dengan berdoa, sesuai keyakinan kita masing-masing. Mengenal lebih dalam formasi jabatan, analis kebijakan ahli pertama. Siapakah yang dimaksud dengan analisis kebijakan ahli pertama? Apa saja tupoksi, tanggung jawab dan tata aturan kerjanya? 1. Analis kebijakan ahli pertama merupakan jabatan fungsional di tingkat pertama pada kementerian, lembaga, daerah yang bertanggung jawab dalam melakukan analisis kebijakan dan memberikan rekomendasi kepada pimpinan terkait kebijakan yang akan diterapkan. Contoh instansi yang memiliki analis kebijakan ahli pertama adalah Badan Kebijakan Fiskal yang berada di lingkungan Kementerian Keuangan. 2. Tanggung jawab analis kebijakan ahli pertama meliputi melakukan analisis dan evaluasi kebijakan serta membuat rekomendasi berdasarkan data yang telah terkumpul. Membuat laporan analisis kebijakan dan menyampaikan rekomendasi kepada pimpinan terkait. Mengikuti perkembangan di bidang kebijakan yang menjadi tanggung jawabnya. Contohnya, seorang analis kebijakan ahli pertama di Kementerian Lingkungan Hidup dapat bertanggung jawab dalam menganalisis dan memberikan rekomendasi terkait kebijakan pengelolaan sampah di Indonesia. 3. Peraturan pemerintah dan undang-undang yang mengatur analis kebijakan ahli pertama antara lain. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Ahli Pertama. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Ahli Pertama. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. 4. Berdasarkan Peraturan Pemerintah. Tugas pokok dan fungsi analis kebijakan ahli pertama meliputi melakukan analisis kebijakan dan penyusunan rekomendasi kebijakan, menyusun pedoman kebijakan dan evaluasi implementasi kebijakan, melakukan penelitian kebijakan dan analisa kebutuhan. Contohnya, seorang analis kebijakan ahli pertama di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dapat memiliki tugas pokok dan fungsi dalam melakukan analisis kebijakan pendidikan dan menyusun rekomendasi kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. 5. Fungsi dari formasi jabatan analis kebijakan ahli pertama antara lain menghasilkan analisis kebijakan yang berkualitas dan rekomendasi kebijakan yang tepat. Meningkatkan kapasitas kebijakan publik dalam pengambilan keputusan yang berbasis pada analisis yang akurat. Menyediakan informasi dan data yang diperlukan dalam pengembangan kebijakan yang efektif. Contohnya, dengan adanya analis kebijakan ahli pertama di Badan Kebijakan Fiskal, pemerintah dapat memperoleh analisis kebijakan fiskal yang mendukung pengambilan keputusan yang tepat dalam pengelolaan keuangan negara. 6. SOP, Standard Operating Procedure, dan cara kerja dari formasi jabatan analis kebijakan ahli pertama dapat mencakup mengumpulkan data dan informasi terkait kebijakan yang sedang dianalisis, melakukan analisis dan evaluasi terhadap data yang telah terkumpul, menyusun laporan analisis kebijakan beserta rekomendasi yang disampaikan kepada pimpinan terkait. Contohnya,
Seorang analis kebijakan ahli pertama di Kementerian Perhubungan dapat mengumpulkan data mengenai peningkatan jumlah kendaraan bermotor dan kemacetan lalu lintas. Melakukan analisis terhadap data tersebut. Dan menyusun laporan analisis kebijakan serta memberikan rekomendasi terkait pengelolaan lalu lintas yang lebih efektif. 7. Uraian tugas fungsi jabatan analis kebijakan ahli pertama meliputi melakukan analisis kebijakan dan penyusunan rekomendasi kebijakan, melakukan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data terkait kebijakan yang sedang dianalisis, menyusun laporan analisis kebijakan dan menyampaikan rekomendasi kepada pimpinan terkait. Contohnya, seorang analis kebijakan ahli pertama di Kementerian Kesehatan dapat melakukan analisis kebijakan terkait pencegahan dan penanggulangan penyakit serta memberikan rekomendasi kebijakan dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat. Berikut ini merupakan kumpulan RESUME materi seleksi penerimaan pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2023 bagi formasi jabatan analis kebijakan ahli pertama. 1. Pengetahuan substansi kebijakan. Materi, pengetahuan substansi kebijakan. Penjelasan. Pengetahuan substansi kebijakan adalah pemahaman dan kedalaman pengetahuan mengenai kebijakan-kebijakan yang relevan dengan jabatan analis kebijakan ahli pertama. Pengetahuan ini diperlukan agar analis kebijakan dapat memahami dan menganalisis dampak dari kebijakan pemerintah serta memberikan rekomendasi yang tepat. Pokok materi. 1. Pengertian kebijakan publik. Penjelasan, kebijakan publik merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga publik dalam rangka mencapai tujuan-tujuan tertentu. Pahami konsep dasar kebijakan publik dan faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan tersebut. 2. Proses kebijakan publik. Penjelasan, tindakan pembuatan kebijakan publik melibatkan serangkaian tahapan, seperti identifikasi masalah, pengumpulan data, analisis kebijakan, pembuatan keputusan, dan implementasi kebijakan. Pahami masing-masing tahapan dalam proses kebijakan publik. 3. Jenis-jenis kebijakan publik. Penjelasan, kebijakan publik dapat dibedakan menjadi kebijakan sosial, kebijakan ekonomi, kebijakan politik, dan kebijakan yang terkait dengan isu-isu lingkungan. Pelajari karakteristik dan tujuan dari berbagai jenis kebijakan publik. 4. Pengetahuan substansi kebijakan terkait jabatan. Penjelasan, fokus pada pengetahuan substansi kebijakan yang relevan dengan jabatan analis kebijakan ahli pertama. Misalnya, dalam hal ini dapat mempelajari kebijakan-kebijakan terkait sektor pertanian, pangan, energi, atau infrastruktur. Pahami kebijakan-kebijakan tersebut secara mendalam, termasuk tujuannya, permasalahan yang dihadapi, serta dampaknya terhadap masyarakat dan ekonomi. 5. Keterkaitan kebijakan dengan tujuan pembangunan nasional. Penjelasan, pahami hubungan antara kebijakan yang dianalisis dengan tujuan pembangunan nasional. Pelajari bagaimana kebijakan tersebut mendukung atau mencapai tujuan pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang ditetapkan oleh pemerintah. 6. Metode analisis kebijakan. Penjelasan, pelajari berbagai metode analisis kebijakan seperti cost-benefit analysis, analisis SWOT, analisis kepekaan, atau analisis multi-kriteria. Pahami bagaimana metode-metode tersebut dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan publik dan mengidentifikasi alternatif solusi. 7. Kegiatan penyusunan kebijakan. Penjelasan, memahami proses penyusunan kebijakan, termasuk peran analis kebijakan dalam mendukung proses tersebut. Pelajari bagaimana memformulasikan dan mengusulkan kebijakan yang efektif serta melibatkan stakeholder terkait. Materi-materi di atas dapat digunakan sebagai landasan pemahaman bagi para peserta yang berminat menjadi analis kebijakan ahli pertama terkait pengetahuan substansi kebijakan. Selain itu, dapat pula ditambahkan materi-materi tambahan yang spesifik sesuai dengan kebijakan publik yang relevan dan diatur oleh pemerintah dalam formasi jabatan tersebut. 2. Metode riset. Materi, metode riset. I. Pendahuluan.
Penjelasan tentang pentingnya metode riset dalam konteks analis kebijakan ahli pertama. Tujuan dari pemahaman metode riset dalam jabatan ini. 2. Pengertian metode riset. Definisi metode riset dan perannya dalam analisis kebijakan. Perbedaan antara metode riset kualitatif dan kuantitatif. Keunggulan dan kelemahan masing-masing metode riset. 3. Tahapan dalam metode riset. 1. Perumusan masalah. Pengertian dan pentingnya perumusan masalah dalam riset kebijakan. Langkah-langkah dalam merumuskan masalah penelitian dengan baik. 2. Pengumpulan data. Jenis-jenis data yang dapat dikumpulkan dalam metode riset. Teknik-teknik pengumpulan data yang dapat digunakan. Kelebihan dan kekurangan setiap teknik pengumpulan data. 3. Analisis data. Proses analisis data dalam metode riset. Jenis-jenis analisis data yang relevan dalam analisis kebijakan. Peralatan dan software yang dapat digunakan dalam analisis data. 4. Interpretasi hasil. Langkah-langkah dalam menginterpretasi hasil analisis data. Penyajian hasil penelitian dalam bentuk yang jelas dan mudah dipahami. 5. Penarikan kesimpulan dan rekomendasi. Menyimpulkan temuan-temuan dari metode riset yang dilakukan. Memberikan rekomendasi kebijakan berdasarkan hasil penelitian. 4. Etika dalam metode riset. Prinsip-prinsip etika yang harus diperhatikan dalam metode riset. Konsekuensi dari pelanggaran etika dalam riset kebijakan. V. Contoh kasus studi. Menggunakan contoh kasus studi nyata untuk mengaplikasikan metode riset dalam analisis kebijakan ahli pertama. Analisis data dan interpretasi hasil dari kasus tersebut. V. Evaluasi dan tantangan dalam metode riset. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan metode riset. Tantangan dan hambatan yang mungkin dihadapi dalam proses riset kebijakan. 7. Kesimpulan. Menyimpulkan pokok-pokok pembahasan materi metode riset. Mengaitkan materi dengan peran analis kebijakan ahli pertama. 3. Teknik dan analisa kebijakan. Materi, teknik dan analisa kebijakan. I. Pendahuluan. Penjelasan tentang peran dan tanggung jawab analis kebijakan ahli pertama dalam perumusan dan analisa kebijakan. Tujuan dari pemahaman teknik dan analisa kebijakan dalam jabatan ini. 2. Pengertian kebijakan publik. Definisi kebijakan publik dan perannya dalam konteks pemerintahan. Pentingnya analisa kebijakan dalam pengambilan keputusan. 3. Tahapan perumusan kebijakan. 1. Identifikasi masalah kebijakan. Pentingnya mengidentifikasi masalah kebijakan secara tepat. Teknik-teknik identifikasi masalah yang dapat digunakan. 2. Pengumpulan informasi. Data dan informasi yang diperlukan dalam perumusan kebijakan. Teknik-teknik pengumpulan informasi yang relevan. 3. Analisis kebijakan. Metode-metode dan alat-alat analisis yang digunakan dalam analisis kebijakan. Pendekatan kualitatif dan kuantitatif dalam analisis kebijakan. Penggunaan model-model kebijakan dalam analisis. 4. Evaluasi kebijakan. 1. Kriteria evaluasi kebijakan. Jenis-jenis kriteria evaluasi yang relevan dalam konteks kebijakan publik. Pentingnya menetapkan kriteria evaluasi yang sesuai. 2. Teknik evaluasi kebijakan. Metode-metode evaluasi kebijakan yang dapat digunakan. Kelebihan dan kelemahan masing-masing teknik evaluasi. V. Penyusunan rancangan kebijakan. Proses penyusunan rancangan kebijakan berdasarkan analisis dan evaluasi yang dilakukan. Komponen dan langkah-langkah dalam menyusun rancangan kebijakan. V. Implementasi dan monitoring kebijakan. Pentingnya implementasi dan monitoring kebijakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Metode-metode dan indikator-indikator yang digunakan dalam monitoring kebijakan. 7. Studi kasus. Menggunakan contoh kasus studi nyata untuk mengaplikasikan teknik dan analisis kebijakan. Menganalisis kebijakan yang diambil berdasarkan data dan informasi yang ada. 8. Etika dalam analisis kebijakan. Prinsip-prinsip etika dalam analisis kebijakan yang harus diperhatikan.
Konsekuensi dari pelanggaran etika dalam analisis kebijakan. IX. Evaluasi dan tantangan dalam analisis kebijakan. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan analisis kebijakan. Tantangan dan hambatan yang mungkin dihadapi dalam proses analisis kebijakan. X. Kesimpulan. Menyimpulkan pokok-pokok pembahasan materi teknik dan analisis kebijakan. Mengaitkan materi dengan peran analis kebijakan ahli pertama. 4. Penyusunan saran kebijakan dan kemampuan menulis dan publikasi. Materi, penyusunan saran kebijakan. I. Pengantar. Penjelasan mengenai pentingnya penyusunan saran kebijakan dalam konteks analis kebijakan ahli pertama. Menekankan pentingnya kemampuan menulis dan publikasi dalam mendukung efektivitas saran kebijakan. 2. Tahapan penyusunan saran kebijakan. Identifikasi permasalahan yang perlu diselesaikan oleh kebijakan. Pengumpulan dan analisis data yang relevan untuk menelaah permasalahan. Menentukan tujuan utama saran kebijakan yang akan disusun. Menganalisis kebijakan yang telah ada terkait dengan permasalahan yang sama. Merumuskan opsi kebijakan yang bisa diambil. Mengukur dampak potensial dari setiap opsi yang dihasilkan. Memilih opsi kebijakan yang paling efektif dan efisien. Menyusun saran kebijakan berdasarkan opsi yang telah dipilih. Mengkomunikasikan dan mempublikasikan saran kebijakan kepada pemangku kepentingan terkait. 3. Kemampuan menulis dalam penyusunan saran kebijakan. Penjelasan mengenai pentingnya kemampuan menulis yang baik dalam menyampaikan saran kebijakan. Gaya penulisan yang efektif dalam dokumen kebijakan. Struktur penulisan yang disarankan, pendahuluan. Latar belakang. Analisis, rekomendasi, dan kesimpulan. Penggunaan bahasa yang jelas, lugas, dan mudah dipahami oleh pembaca. 4. Kemampuan publikasi dalam penyusunan saran kebijakan. Konsep dasar tentang publikasi kebijakan. Menjelaskan dalam bentuk apa saran kebijakan dapat dipublikasikan, berita, laporan, presentasi, buletin. Menjelaskan bagaimana menyusun dan menyajikan saran kebijakan dalam bentuk yang menarik dan mudah dipahami oleh audiens. Menjelaskan penggunaan media sosial dan saluran komunikasi lainnya untuk memperluas jangkauan publikasi saran kebijakan. Penjelasan setiap pokok materi ini akan memberikan pemahaman yang komprehensif tentang tahapan. Kemampuan menulis dan kemampuan publikasi yang penting dalam penyusunan saran kebijakan sebagai analis kebijakan ahli pertama. 5. Komunikasi dan konsultasi publik serta membangun jejaring kerjasama. Materi, komunikasi dan konsultasi publik serta membangun jejaring kerjasama. I. Pengantar. Penjelasan mengenai pentingnya komunikasi dan konsultasi publik dalam penyusunan kebijakan. Menekankan pentingnya membangun jejaring kerjasama dengan pemangku kepentingan. 2. Komunikasi publik dalam penyusunan kebijakan. Definisi dan pentingnya komunikasi publik dalam penyusunan kebijakan. Identifikasi pemangku kepentingan utama dan hubungan komunikasi yang perlu dibangun. Strategi komunikasi publik yang efektif. Termasuk penggunaan media tradisional dan media sosial. Pemilihan dan penggunaan alat komunikasi sesuai dengan tujuan dan audiens yang dituju. Mengatasi hambatan komunikasi yang mungkin muncul dan cara mengatasinya. 3. Konsultasi publik dalam penyusunan kebijakan. Pentingnya melibatkan publik dalam proses penyusunan kebijakan. Menjelaskan metode dan teknik konsultasi publik yang bisa digunakan. Seperti pertemuan publik, wawancara, penyebaran survei, dan kelompok kerja. Pengelolaan masukan dan tanggapan publik yang diterima. Penyebaran informasi hasil konsultasi publik kepada pemangku kepentingan. 4. Membangun jejaring kerjasama dalam penyusunan kebijakan. Pentingnya membangun jejaring kerjasama dengan pemangku kepentingan terkait. Mengidentifikasi pemangku kepentingan yang relevan dan penting untuk kerjasama. Mengembangkan strategi dalam membangun dan memelihara jejaring kerjasama yang efektif. Penjelasan mengenai manfaat kerjasama yang erat dengan pemangku kepentingan. Seperti peningkatan akses informasi, pemecahan masalah bersama, dan pertukaran pengetahuan.
Penjelasan setiap pokok materi ini akan memberikan pemahaman yang komprehensif tentang komunikasi dan konsultasi publik serta membangun jejaring kerjasama sebagai analis kebijakan ahli pertama. 6. Pengetahuan tentang bidang pekerjaan serta regulasi dan legislasi. Materi, pengetahuan tentang bidang pekerjaan serta regulasi dan legislasi dalam analis kebijakan ahli pertama. Pengantar. Penjelasan mengenai peran dan tanggung jawab seorang analis kebijakan ahli pertama dalam pemerintahan. Pentingnya memiliki pengetahuan mendalam tentang bidang pekerjaan yang menjadi fokus kebijakan. Pentingnya memahami regulasi dan legislasi yang berhubungan dengan bidang pekerjaan tersebut. 2. Pengetahuan tentang bidang pekerjaan. Menjelaskan bidang pekerjaan yang menjadi fokus kebijakan. Seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, energi, lingkungan, dan lain-lain. Mengidentifikasi isu-isu terkini yang relevan dalam bidang pekerjaan tersebut. Menjelaskan tren dan perkembangan terbaru dalam bidang pekerjaan tersebut. Memahami pentingnya melakukan analisis mendalam terhadap isu-isu dan masalah yang terkait dengan bidang pekerjaan. 3. Regulasi dan legislasi dalam bidang pekerjaan. Menjelaskan pentingnya memahami regulasi dan legislasi yang berlaku dalam bidang pekerjaan yang menjadi fokus kebijakan. Mengidentifikasi peraturan-peraturan Pemda yang berkaitan dengan bidang pekerjaan. Menjelaskan peran dan prosedur lembaga pemerintah terkait dalam mengeluarkan regulasi dan legislasi. Memahami implikasi dan dampak dari regulasi dan legislasi terhadap kebijakan yang akan dibuat. 4. Keterampilan dalam menganalisis kebijakan dan menghasilkan solusi. Mengajarkan teknik-teknik analisis kebijakan yang digunakan dalam perumusan kebijakan publik. Menjelaskan langkah-langkah dalam melakukan analisis kebijakan. Seperti pengumpulan data, analisis kebutuhan, identifikasi solusi, dan evaluasi kebijakan. Memahami pentingnya melibatkan pemangku kepentingan dalam proses analisis kebijakan. Menekankan pentingnya menghasilkan solusi yang realistis dan berkelanjutan bagi permasalahan dalam bidang pekerjaan. Setiap pokok materi ini akan memberikan pemahaman yang lengkap tentang pengetahuan tentang bidang pekerjaan serta regulasi dan legislasi yang diperlukan oleh seorang analis kebijakan ahli pertama. Oke, baiklah teman-teman semuanya. Kita cukupkan sampai di sini dulu belajar kita di video ini. Terima kasih telah menonton video ini, semoga materi dan pembahasan soal CPNS dan P3K tahun 2023 dari Ana Abrori Channel dapat membantu meningkatkan persiapan kalian. Ingatlah, kesuksesan bukanlah hal yang instan, tetapi hasil dari kerja keras dan dedikasi. Jika kalian ingin mendapatkan modul latihan lengkap, jangan ragu untuk mengunjungi link di deskripsi video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tetap mendapatkan update terbaru dari channel kami. Sampai jumpa di video berikutnya, selamat belajar, dan selamat meraih kesuksesan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.